Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya JK Maulana Alamsyah dari Universitas Pasundan, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Nah, di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang transformasi hukum perdata nasional melalui pembaruan hukum perikatan. Nah, hukum adalah cerminan peradaban. Nah, di sini tuh hukum perdata, khususnya hukum perikatan adalah tulang punggung dari setiap interaksi ekonomi dan sosial masyarakat modern. Ia mengatur janji, kesepakatan, dan tanggung jawab yang menggerakkan roda perekonomian. Sesuai dengan buku 3 kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah warisan kolonial usianya hampir 2 abad, teman-teman. Nah, sejak zaman kolonial, hukum perikatan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda, khususnya dalam bentuk BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disahkan pada tahun 1847. Nah, sejak Indonesia merdeka tahun 1945, adanya kekosongan hukum yang harus segera diantisipasi ini, teman-teman. Karena itu dengan peniadaan pengelolaan penduduk sebagaimana pasal 131 pasal 163 dari IS serta melalui pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 KUH Perdata tetap berlaku agar kehidupan hukum dan kepastian hukum di tengah masyarakat tidak terhenti. Nah, BW atau KUHP Perdata mengatur berbagai hal mengenai perikatan baik yang berhubungan dengan kontrak, ganti rugi, serta hubungan antara kreditur dan debitur. Nah, hukum perikatan ini menjadi acuan bagi sistem hukum perdata di Indonesia. Nah, meskipun telah mengalami perubahan dan penyesuaian dengan keadaan sosial, ekonomi, politik Indonesia yang terus berkembang. Nah, Berdasarkan Wetboek tidak dirancang untuk seluruh penduduk Hindia Belanda, ia hanya berlaku pada golongan Eropa dan Timur asing. Sementara bagi pribumi berlaku sistem hukum yang berbeda, teman-teman. Nah, hukum perikatan yang out of date menciptakan resiko ketidakpastian hukum dalam menghadapi dinamika abad ke-21. Nah, perkembangan teknologi, era digital, dan transaksi lintas batas telah melahirkan bentuk-bentuk kontrak dan perikatan baru seperti e-commerce, badan hukum, perlindungan data pribadi, dan skema pembiayaan inovatif yang seringkali tidak terakomodasikan secara memadai dalam rangka hukum lama. Nah, kondisi ini menimbulkan dua tantangan. Nah, yang ke satu, ketidakpastian hukum, kurangnya regulasi yang adaptif membuat sengketa modern sulit diselesaikan dengan adil dan efisien. Nah, menghambat iklim investasi dan berbisnis. Kondisi ini tuh menimbulkan itu yang ke satu. Dan yang keduanya adalah kesenjangan keadilan, norma-norma lama gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak yang lemah, terutama dalam kontrak baku dan transaksi digital, teman-teman. Oleh karena itu, pembaruan hukum perikatan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keniscayaan konstitusional dan kebutuhan ekonomi bangsa. Nah, konferensi nasional ini hadir di tengah kebutuhan mendesak untuk memperkuat dan memodernisasi substansi hukum perdata di Indonesia, teman-teman. Diskusi dan sinergi antar akademisi, praktisi, dan membuat kebijakan seperti yang kita lakukan hari ini adalah kunci untuk mewujudkan kebijakan hukum. Nah, yang responsif terhadap dinamika zaman. Seiring perkembangan zaman, hukum itu selalu ada pembaruan. Nah, beberapa isu krusial yang perlu menjadi perhatian kita bersama mengenai hukum keperdataan antara lain adalah pembaruan hukum perikatan. Perkembangan global menuntut kita untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum kontrak nasional seperti yang terdapat dalam UNIDROIT, Principle of International Commercial Contract. Nah, dan yang kedua adalah akomodasi hukum perdata Islam, teman-teman. Nah, dalam penyusunan perikatan nasional penting sekali untuk memastikan asas hukum perikatan Islam terakomodasi dan disinkronkan
Karena prinsip-prinsip syariah sebenarnya dapat diakui dan menyesuaikan sepanjang tidak melanggar larangan seperti gohar, maisir, riba, haram. Kita harus menghindari kesan bahwa semua hukum perkataan yang bersumber dan dari hukum berat, teman-teman. Dari hukum barat. Nah, sejak diberlakukannya sejumlah ketentuan dalam KUH Perdata sudah banyak yang tidak berlaku lagi. Nah, ada yang dicabut peraturan oleh perundang-undangan, ada pula yang disisihkan oleh keputusan hakim melalui jurisprudensi. Akibatnya, kini hukum perdata kita tersebar dalam berbagai aturan, tidak lagi utuh di dalam satu kitab, teman-teman. Nah, munculnya pendekatan-pendekatan hukum termasuk hukum ekonomi syariah yang diadopsi dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai respon atas berbagai persoalan keperdataan yang muncul di masyarakat telah memberikan warna dalam pengaturan hukum perdata di Indonesia. Nah, realitas teman-teman menunjukkan bahwa hingga kini KUHP Perdata masih dijadikan rujukan utama yang bersifat mengikat. Sebuah fakta yang menegaskan betapa pentingnya segera menghadirkan hukum perdata nasional yang benar-benar lahir dari nilai, budaya, dan aspirasi bangsa Indonesia. Karena itu pembaruan KUH Perdata harus berangkat dari paradigma yang baru yang mampu menjawab tantangan era digital dan globalisasi. Sekaligus mengintegrasikan nilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dengan begitu, hukum perdata nasional tidak hanya modern dan relevan tetapi juga adaptif di tingkat global. Nah, selain pembaruan hukum perikatan, kita juga dihadapkan pada tantangan lain, yaitu harmonisasi hukum perdata adat, di mana hukum adat bersifat dinamis dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang seringkali mengedepankan hukum bersifat restitutif, teman-teman. Yang keduanya adalah sinkronasi peraturan lintas bidang, di mana terdapat masalah ketidaksinkronan dalam peraturan perundang-undangan terutama berkaitan dengan ekonomi syariah dan arbitrase, teman-teman. Yang ketiganya adalah perlindungan hak anak dan perempuan. Nah, yang dalam persoalan hukum keluarga dan adat, isu perlindungan hak anak dan perempuan harus menjadi fokus utama mengingat perubahan sosial dan ekonomi yang sering terjadi. Nah, melalui saat ini pemerintah telah berupaya melakukan pembaruan terhadap berbagai warisan hukum kolonial, kitab kodifikasi baik hukum pidana maupun hukum perdata. Tengah diupayakan pembaruan agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Nah, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengingatkan kita bahwa perubahan besar tidak pernah tercapai secara instan. Ia merupakan buah dari perjalanan panjang jerih payah anak bangsa dalam melakukan rekodifikasi, mengharmonisasi materi yang sebelumnya tercecer di berbagai peraturan, dan pada akhirnya merangkai kembali dalam satu kitab hukum pidana nasional yang baru. Nah, di tengah urgensi ini, pembaruan hukum perdata, tantangan utama yang kita hadapi adalah bagaimana menemukan titik keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Nah, KUH Perdata tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum, tapi juga merefleksikan identifikasi hukum Indonesia. Terlebih kearifan lokal bangsa Indonesia yang termanifestasikan dalam berbagai hukum adat yang tersebar di seluruh bumi Nusantara, teman-teman. Nah, pembaruan hukum perlu dilaksanakan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip dasar yang telah menjadi fondasi hukum nasional, sekaligus membuka ruang bagi kebutuhan masyarakat modern di Indonesia ini, teman-teman. Dalam konteks inilah penelahan atas fitur-fitur unggulan KUH Perdata menjadi penting. Tidak dapat dipungkiri bahwa kitab ini telah memberikan fondasi yang kokoh bagi praktik hukum perdata di Indonesia. Fondasi tersebut kini perlu disesuaikan dengan dinamika zaman sehingga hukum perdata kita tidak tertinggal melainkan berkembang menjadi sistem yang lebih modern dan relevan dan mencerminkan jati diri bangsa. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang saya berikan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.